Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvinur Aditya Amanullah, NIM 2118106. Saya dari kelas B. Hari ini saya akan mendemokan CRUD untuk memenuhi tugas besar SI. Jadi di sini kita sudah di halaman landing page-nya. Judul saya adalah si kulit. Jadi saya mengambil judul diagnosa penyakit kulit menggunakan metode forward chaining. Langsung saja kita ke loginnya. Jadi saya ingin menjelaskan di bagian dokternya. Jadi saya ingin menjelaskan di bagian penyakitnya. Di sini tampak saya sudah mengisi penyakit. Jadi kita mulai ke codingannya. Kita mulai dari penyakit controller. Jadi di sini ada controller dari penyakitnya, di mana yang pertama itu ada kelas penyakit kontrol, extensinya dari controller, lalu ada public function construct. Jadi fungsi dari public function construct ini dia mengindikasikan di middleware-nya bahwa ini adalah bagian dari dokter, penyakit termasuk bagian dari dokter. Lalu ada public function index, di mana di sini ada dolar penyakit atau function penyakit, kita buat function penyakit. Lalu ada model dari penyakit, ini nama model. Lalu .2.2 al, jadi dia akan menampilkan penyakitnya. Lalu ada function array, terus kita memanggil dari database penyakit. Lalu return view ini untuk menampilkan indeks dari penyakit, jadi indeks webnya yang berada di sini. Jadi dia menampilkan tampilan dari penyakit seperti ini. Itu fungsi dari public function index. Lalu selanjutnya penyakit. Selanjutnya ada public function create, fungsinya untuk menambahkan atau tambah data. Jadi di sini ada dia memanggil function obat, lalu memanggil model obat, terus dia return view ke penyakit.grade. Jadi dia return view ke tombol atau button tambah data tersebut. Mengapa di sini kita memanggil function obat dan model dan database obat? Dikarenakan penyakit berelasi dengan obat. Jadi di penyakit kita membutuhkan yang namanya ID obat. Selanjutnya ada public function store, fungsinya untuk menampung data yang diinputkan. Di sini ada function image file, image extension, image name. Nah, ini fungsinya untuk menampung gambar dari foto penyakit. Lalu ada dolar penyakit lagi, function penyakit, new model penyakit, kita masukkan nama penyakit, terus foto penyakit, deskripsi penyakit, dan ID obat. Ini harus sesuai dengan database kita. Lalu ada function penyakit save, terus ada return redirect rootnya ke penyakit. Jadi setelah mengisi data di sini, kita akan kembali ke root, ke indeks penyakit ini lagi. Selanjutnya ada public function edit. Di sini terdapat function penyakit sama dengan model penyakit, find ID. Jadi dia akan mencari ID-nya. Lalu di sini ada obat, function obat karena penyakit relasi dari obat. Terus ada array untuk menampung penyakit dan obatnya. Langsung kita coba di edit, button editnya. Di sini ada nama penyakit, deskripsi penyakit, dan obat dari penyakit. Lah, obat dari penyakit tersebut kita ambil dari ID-nya. Selanjutnya ini ada return view penyakit edit.
dikarenakan tadi ketika kita tekan edit dia akan memunculkan ke halaman dari penyakit edit. Selanjutnya ada public function update, lalu ada $penyakit, function penyakit dan model penyakit, terus ada percabangan jika request hash file foto. Ini fungsinya untuk mengubah foto juga, jadi kita bisa mengubah fotonya. Lalu di sini masih foto, lalu yang di sini kita dapat mengubah isi dari penyakitnya. Jadi model penyakit where ID, jadi dia akan mencari ID-nya, lalu update kita ada nama penyakit, foto penyakit, deskripsi penyakit, dan ID obat. Ini harus sesuai database seperti yang tadi. Jadi di sini jika kita coba ubah, misal kita ubah obatnya ke amoxicillin, simpan perubahan, dia akan berubah, ID obatnya akan berubah. Lalu untuk return redirect root penyakit, jadi seperti tadi ketika kita pencet edit lalu kita tekan simpan perubahan, dia akan kembali ke indeks dari penyakit tadi. Lalu ada public function report. Public function report seperti tadi, ada function penyakit atau $penyakit, lalu ada model dari penyakit, lalu ada function query vdh .pdf. Ini fungsinya untuk ini termasuk library untuk memprint atau mengekspor data yang ada di sini ke dalam file PDF. Lalu PDF load view penyakit report. Penyakit report ini adalah rootnya, jadi kita juga sudah buat root tadi untuk rootnya dari penyakit. Nah di sini sudah saya sendirikan, ada middleware juga dari dokter, lalu di dalamnya ada penyakit. Jadi ada penyakit index, penyakit create, penyakit store, penyakit edit, update, destroy untuk menghapus, dan ada penyakit report yang tadi. Lah untuk penyakit report ini kita ambil dari rootnya tadi, lalu ada return PDF, function PDF untuk download, dan ini adalah nama dari file PDF yang akan terdownload. Jadi misal kita cetak data, dia akan terdownload dan akan menampilkan hasil dari penyakit kita tadi yang sudah kita ekspor ke PDF. Lalu untuk sekarang saya akan menjelaskan model dari penyakit. Jadi di sini ada function tabel dengan nama penyakit. Penyakit ini adalah tabel yang ada di phpMyAdmin atau di MySQL kita. Lalu primary key-nya ID, lalu ada field label yaitu isinya nama penyakit, foto penyakit, deskripsi penyakit, dan ID obat. Lalu di sini terdapat public function gejala, return this belongs to many gejala class with timestamp. Jadi public function gejala ini terdapat di sini. Mengapa? Karena penyakit juga berelasi dengan tabel gejala. Lalu ada public function hasil pasien, di mana hasil pasien juga berelasi dengan gejala, berelasi dengan penyakit. Lalu public function gejala yang akan diambil nanti untuk hasil pasien adalah penyakit dan gejalanya. Selanjutnya kita akan ke tabel yang berelasi, yaitu ke gejala. Kita lihat dulu tampilan gejalanya. Jadi di gejala ini terdapat kode gejala dan nama gejala. Kita ke kontrol gejala dulu. Di sini hampir sama seperti yang tadi fungsinya.
Lalu sekarang saya akan menjelaskan obat. Kita akan menjelaskan tabel obat karena obat juga berelasi dengan penyakit. Tadi di penyakit kan kita membutuhkan ID obat juga. Lah untuk controller obat sama, di sini ada public function construct this middleware is doctor, jadi dia ada di bagian dokter karena yang mengisi obat penyakit dan gejala adalah dokter serta aturan. Terus ada obat, function obat all array ini untuk menampung obatnya. Return view-nya kita ke obat ini dari root-nya. Lalu untuk public function create return view obat create, jadi dia akan diarahkan ke tambah data obat tadi. Selanjutnya karena obat penyakit dan gejala sudah saya jelaskan, sekarang kita ke aturan. Karena aturan nanti akan digunakan untuk pasien mendiagnosa penyakitnya, jadi untuk konsultasinya. Pertama ada ID penyakit dan ID gejala. Di sini kita ambil ID penyakit dan ditampilkan nama penyakitnya. Lalu ada gejalanya. Di sini sudah diatur jika dia dermatitis maka gejalanya juga sudah ada. Di sini ada 3 gejala tadi, jadi gatal-gatal, kulit melepuh sama suhu tubuh naik. Cacar air dan herpes juga demikian. Selanjutnya kita ke konsultasi. Konsultasi berada di user. Ya, kita sudah ada di dashboard user. Selanjutnya kita lihat konsultasi. Nah, tampilan konsultasi seperti ini, dia memakai modal untuk memilih. Jadi dia bisa memilih atau konsultasi dengan gejala yang dia alami, sehingga nanti akan menampilkan penyakit yang diderita oleh user. Kita coba ke konsultasi controller. Lah, metodenya di sini dia ada function result, new hasil ini model hasil, lalu ada data regulasi, function data regulasi diambil dari gejala dengan model penyakit, gejala penyakit. Lalu ada select indication request, jadi dia memilih indikasi atau gejalanya. Lalu ada for each di sini, data regulasi as function item. Jika regulasi dipilih, jadi jika dia memilih penyakitnya seperti ini, array push regulasi item penyakit ID, dia akan memilih ID penyakitnya yang diambil dari aturan tadi. Jadi misal kita memilih gatal-gatal, kulit melepuh, suhu tubuh naik, dia akan mengindikasikan bahwa penyakitnya adalah dermatitis. Seperti itu. Nah, ini resultnya tadi untuk yang tampilan ini for each regulasi. Ada function regulasi ASCII. Rulesnya, rules itu tadi yang adalah aturan. Jadi rules itu aturan. Function rules ini untuk aturan. Jadi di sini ada result sama dengan hasil, create. Jadi ketika kita tadi melakukan konsultasi, lalu kita cek diagnosis, dia akan keluar penyakitnya. Lah, ini dia akan menampilkan ID penyakit dan ID user. Nah, dapat dilihat di sini user terkena penyakit dermatitis. Jadi di sini ada ID user dan ID penyakit. Lalu result save return redirect root hasil pasien. Jadi setelah kita melakukan konsultasi dan kita menekan tombol cek diagnosis, kita akan langsung diarahkan ke tabel hasil diagnosa atau hasil pasien.
kalau kita tidak, lalu di sini ada else return redirect back with. Jadi jika kita tidak menginputkan apa-apa dan langsung menekan, akan terjadi violate. Nah, dia akan violate karena kita tidak memasukkan atau memilih penyakit di sini. Lalu kita lihat yang hasil pasien. Jadi kita lihat controller hasil diagnosa tadi. Ada public function construct this middleware is user. Jadi dia berada di dashboard user. Public function index hasil pasien, function hasil pasien sama dengan hasil model hasil, return view hasil pasien. Jadi dia akan berada di halaman ini. Karena di sini di hasil pasien ini hanya ada untuk membuka atau mencetak hasil diagnosa, makanya di sini hanya ada public function index dan public function report. Tidak ada public function create, store ataupun destroy di sini. Update juga tidak ada. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.